Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya wal mursalin wa khairil anam. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Karena itu marilah kesyukuran itu kita terjemahkan dengan cara memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk hal-hal kebaikan di dalam hidup ini. Doa keberkahan dan rahmah juga kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita kebaikan, mengajarkan kita agama ini sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum Pak RK. Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran kajian kita pada hari ini, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus bersemangat, sempat di dalam melanjutkan pelajaran. Amin. Akan ibu-ibu yang lain yang belum bisa bergabung pada hari ini bisa mengikuti pelajaran kita baik melalui siaran tunda, rekaman, atau mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali pada sesi berikutnya lewat Zoom. Syukur-syukur lagi kalau kita bisa bertemu bertatap muka langsung secara offline. Dan itu artinya mudah-mudahan pandemi corona yang sedang menjadi ujian untuk kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Ibu sekalian, untuk hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah kita sudah bahas beberapa kata pada Tanmiyatul Mufrodat dan kita akan lanjutkan kata-kata tersebut. Untuk Tanmiyatul Mufrodat kita pada hari ini itu akan kita kembangkan dari ungkapan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dari ungkapan apa Ibu sekalian? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, baik. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ada dua kata yang penting untuk kita bahas. Ya, ada dua kata yang penting untuk kita bahas pada Tanmiyatul Mufrodat kali ini. Yang pertama dari ungkapan ta'khudhuhu. Ya, dari ungkapan ta'khudhuhu. Terpahami ada berapa kata di situ? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4. Sepertinya ini antara yang Apa? pahami. 1, ta'khudhuhu 1. Yang akan kita pelajari pertama adalah dari ungkapan 3, 4. ta'khudhuhu. Terpahami berapa kata di situ? 6. Iya, baik. Mohon maaf. Yang dihitung kata ataukah dihitung hurufnya? Oh, 1. Hitung kata atau yang dihitung hurufnya sehingga menghasilkan ada 6 untuk ta'khudhuhu. Berarti 4, Pak. Yang dihitung huruf apa dihitung kata pada ta'khudhuhu? Ta'khudhuhu dihitung 2. kata. 2. Ada 3 ta'khudhuhu 3. Ada 3 kata. Ya. Yang lain ta'khudhuhu berapa kata? 2, Pak. Ta'khudhu 2. sama Baik. hu. Yang lain ta'khudhuhu berapa kata? Ta'khudhu sama hu. Mohon maaf.
Kita belum mendalami mana saja katanya, tapi kita sedang mensurvei. Melihat pemahaman awal ibu-ibu berkaitan dengan kata ta'khudhuhu. Ini kita terbagi menjadi 3 kelompok untuk ta'khudhuhu. Kelompok pertama menduga ini 3 kata. Kelompok kedua menduga ini 2 kata. Kelompok ketiga ini tidak ada dugaan sama sekali. Baik, sekarang kita dalami masing-masing apa yang terpahami. Iya. Dan nanti ada pelajaran yang bisa kita dapat dari pemahaman. Berarti ya. Ta'khudhuhu. Yang pertama, ini yang menduga bahwa ta'khudhuhu tak terjawab sama sekali ada berapa kata. Kira-kira di sini apa kendalanya untuk mengetahui jumlah kata? Ini Ibu-ibu, bingung. tidak ada sama sekali. Apa kesulitannya menentukan jumlah kata? 2 kata, Pak. Oke, kalau kedua itu nanti kelompok kedua. Ya, yang mengatakan 2 nanti itu kelompok kedua. Yang mengatakan 3 nanti itu kelompok ketiga. Ini kelompok yang tidak ada ide. Ta'khudhuhu, kendalanya saya itu di hanya itu, Pak. Ini dulu sebentar. Mohon maaf ini. Saya masih kelompok yang pertama ya. Kelompok pertama Pak. Yang tidak ada suara. Apa kesulitannya? Yang mengatakan tidak ada ide sama sekali. Mengatakan 1 juga enggak, mengatakan 2 juga enggak, mengatakan 3 juga enggak, 4 juga tidak gitu. Kira-kira apa kendalanya nih? Oke, ini kesulitan kita mencari narasumber untuk kelompok yang 0. Ini memang para orang-orang yang bersuara, sehingga diskusi pun juga tidak terdengar suaranya. Baik, kita pindah ke berikutnya. Ibu-ibu yang menduga bahwa ta'khudhuhu 2 kata. Apa kata yang pertama dan apa kata yang kedua? Ta'khudhu dan hu, Pak. Ya, baik. Kata pertama adalah ta'khudhu dan kata yang kedua adalah hu. Baik. Ini yang mengatakan 2 kata. Berikutnya, yang mengatakan ta'khudhuhu 3 kata. Kata pertama apa? Kata kedua apa? Kata ketiga apa? Tak sama hujuhu. Yang pertama apa? Tak. Yang pertama ta, oke, bagus. Terus Hujuhu. yang kedua apa? Hujuhu. Ini maksudnya tak begini ya, Tak itu, Pak. Tak begini. Ya. Yang pertama itu maksudnya tak begitu. Ya. Ya, oke, bagus. Yang kedua? Hujuhu. Oke, bagus. Lalu yang ketiga? Itu aja, Pak. Kan tak hujuhu, kan? Mohon maaf, ini kembali lagi ada terjadi miskomunikasi. Ini terjadi lagi kesalahpahaman. Berarti ini bukan masuknya ke kelompok yang ketiga, tapi ini masuknya kelompok yang kedua. Berarti Pak, hujuh. Ta'khudhuhu adalah 2 kata, cuma gitu ya. Cuma cara mengklasifikasikannya yang berbeda. Baik, saya pindahkan ke sini. Yang pertama adalah tak. Ya, yang pertama adalah tak. Nah, yang tadi kan yang pertama adalah ta'khudhu. Yang pertama adalah ta'khudhu. Kemudian yang kedua adalah hu. Yang sekarang ini beda. Lagi yang pertama adalah tak saja. Kemudian yang kedua adalah huzuhu. Baik, saya setelah menyapa yang menduga di situ ada 2 kata, saya akan berpindah kepada ibu-ibu yang menduga bahwa di dalam ungkapan ta'khudhuhu ada 3 kata. Apa kata yang pertama? Apa kata yang pertama? Tadi lupa saya. Apa kata yang pertama? Hanya jadi.
Takhuzu. Yang pertama apa? Takhuzu. Takhuzu. Yang mengatakan ta'khudhuhu ini 3 kata. Apa kata yang pertama, apa yang kedua, dan apa yang ketiga? Ketukar yang jadi 2, Pak, bukan 3. Pak sendiri, kuzu Pak, lihat saja sendiri. kita juga kehilangan narasumber Pak nih. sendiri, kuzu Kehilangan sendiri, bu sendiri. narasumber. Tadi Pak yang 3 Pak. Tidak menjadi juru bicara buat orang lain karena kita tidak tahu isi hati dan pikiran orang. Mari kita fokus kepada apa yang kita pahami dan apa yang kita mengerti. Saya salah saya juga Pak. Baik, ibu-ibu, ini Dua. ada 2 ini ya, ada 2 ya, ada 2 kelompok jadinya ya. Sama-sama mengatakan 2, tetapi beda cara membaginya. Ya, beda cara membaginya. Ya. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita tentang kata tersebut, ya, sebelum kita lanjutkan tentang kata tersebut, maka ibu-ibu ini soal sikap ya, sikap mental kita kalau kita lagi belajar. Ya, sikap kita kalau lagi belajar. Kalau namanya mental ini memang sesuatu yang tidak ringan, memang ini bicara soal cara berpikir, cara kita bersikap, ini bicara soal kualitas pribadi kita. Apa yang saya maksud dengan cara kita berpikir dan cara sikap mental kita, bahwa kalau mengenali, termasuk ya dalam belajar bahasa, termasuk mengenali jumlah kata dan sebagainya, mohon utamakan soal makna. Jadi belajar bahasa itu mohon utamakan soal makna. Jadi sebelum kita ngomongin apa saja, usahakan ibu-ibu ini mengerti dulu gitu ya, mengerti dulu artinya, baru nanti kita akan beranjak ke bentuk berapa, kita akan beranjak ke jenisnya apa, kita akan beranjak ke posisi kata di dalam kalimatnya apa. Baru kita akan bicara tentang hal-hal yang lain. Mengerti dulu artinya. Ini artinya apa? Ini akan memaksa ibu-ibu, kalau ingin maksimal belajar, maka akan bagus kalau ibu-ibu itu sudah punya ini ya, catatan terkait dengan arti kata-kata tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Memang agak butuh biaya ya, agak butuh biaya lebih ya kalau kita mau mencoba untuk solusi ini. Tetapi tidak ada salahnya kita berusaha, insya Allah ibu-ibu punya kemampuan lah secara finansial untuk mewujudkan solusi ini ya, solusi yang bisa kita tempuh. Apa solusi yang saya maksud? Yang saya maksud adalah sebaiknya ibu-ibu punya 2 versi buku. 2 versi buku yang digunakan untuk belajar. Ya, memang usahanya tidak simsalabim sih memang, tapi karena kita pahami harus menerima kenyataan bahwa ketika ibarat kalau kita punya masalah besar, kalau kita punya masalah yang besar maka usaha kita juga harus besar. Yaitu sebuah kesadaran umum ya, itu sesuatu yang rasanya tidak cocok kalau saya jelaskan lebih panjang ya. Tapi ibaratnya seumpama kita punya penyakit, maka obatnya juga tidak bisa dengan dosis ringan. Walaupun ini kita sudah tahu bersama, kadang ya kita ini kelemahan kita, terkadang kita tahu bahwa kita punya banyak kelemahan, ya punya banyak lupa, banyak apa, tapi usahanya apa adanya. Usahanya tidak sungguh-sungguh. Itu sesuatu yang memang tidak cocok ya kalau kita bicara soal mencapai hasil maksimal di dalam belajar. Nah, tapi artinya pertama ya ada keinginan dulu lah ya, keinginan bahwa saya ingin belajar hasil maksimal. 2 itu versi itu apa? Versi pertama silakan dicoret-coret lah. Ya, versi pertama silakan dicoret-coret. Tapi versi pertama sebaiknya jangan dicoret-coret bukunya supaya kita apa? Supaya ada saatnya kita melatih diri. Ada dorongan untuk mengingat. Ya, kalau sepenuhnya dicatat, nanti tidak ada dorongan untuk mengingat. Tapi kalau sepenuhnya tidak dicatat juga berat juga untuk mengingat.
ini kemarin apa ya, padahal sudah belajar ya, ini kemarin di mana ya gitu. Jadi jalan tengahnya memang itu jalan tengahnya miliki dua versi yang tadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi solusi. Kalaupun tidak diambil solusinya, bagi saya pribadi yang terpenting adalah ya, seperti tugas para nabi jadinya hanya bisa menyampaikan soal apakah dilaksanakan apa tidak, itu keputusan ada pada diri ibu-ibu masing-masing. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, kita mulai dari versi yang pertama. Ta'khudhu dan hu. Caranya adalah untuk mengukur apakah prediksi kita mendekati kebenaran, caranya adalah untuk setiap potongan tersebut kita punya maknanya. Baik, kita dari yang pertama. Ta'khudhu apa maknanya dan hu apa maknanya? Silakan, yang ta'khudhu dengan hu. Ta'khudhu maknanya apa? Hu maknanya apa? Saya ya Pak. La itu tidak. Saja ini karena ini kan ada beberapa orang tadi yang punya pandangan yang demikian. Silakan, ini bisa jadi ada beberapa versi. Silakan. Ta'khudhu maknanya apa? Hu maknanya apa? La ta'hudu ya Pak. La itu berarti kan Bukan itu Bu Tati, bukan itu Bu Tati. Bukan itu Bu Tati. Ya. tidak mengantuk itu loh Pak. Ibu tidak masuk ke kelompok ta'khudhu dengan hu. Ibu masuknya ta'khudhuhu. Jadi Ibu ke kelompok yang kedua nanti. Kelompok yang kedua. Oh, kedua, iya Pak. Ibu kelompok yang kedua. Ini kelompok yang pertama. Ta'khudhu ada dua. Dan duanya adalah pertama ta'khudhu. Yang kedua adalah hu. Silakan. Ya Pak ya. Ya, silakan. Huzuhu. Jadi huzunya menimpa. Mohon Hunya. Bu Mimi, kelihatannya Ibu datang dengan pemahaman yang baru ini. Ya. Saya lihat di Ibu punya pemahaman yang baru kayaknya. Saya ulangi lagi ya kalau begitu ya. Kita mundur lagi nih. Menurut Bu Mimi, ta'khudhuhu ini berapa kata? Dua. Kata pertama apa? ta'khuzu dengan hu. Ya kalau begitu, kalau pertama adalah ta'khudhu, jangan khudhunya aja yang diambil. Jadi kalau kata pertamanya adalah ta'khudhu, jangan khudhunya aja yang diambil gitu. Etaknya ya. Dan awal ta'khudhu maknanya apa, hu maknanya apa. Oh, gitu. Kalau gitu saya nggak tahu Pak. Yang lain? Oke, ini tidak ada narasumber yang bisa kita mintai keterangannya. Kita pindah ke yang kedua. Silakan Bu Tati, Bu Hartati Siregar. Tak itu maknanya apa? Khudhuhu maknanya apa? La itu saya mengartikan tidak. Hanya Taknya maknanya apa? Khudhuhu maknanya apa? La ta'huduhu mengantuk. Ya, kelihatannya kita Saya tahu Pak. tidak tersambung ininya, dialognya tidak tersambung antara apa yang kita maksud dengan apa yang ditangkap. Sepertinya berbeda, karena itu kita lewatkan sesi diskusi terkait dengan jumlah kata ini. Oke, Ibu-ibu, kita lanjutkan ke berikutnya. Perhatikan kata la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Perhatikan kata tersebut. Ya, kita lihat sebelumnya. Apa terlihat ada yang turun? Apa terlihat ada yang turun? Ada. Apa yang turun? Mudore. Oke, saya ulangi lagi ya.
Kita ulang lagi. Tolong perhatikan apa yang turun. Perhatikan apa yang turun. Apanya apa sih Pak Guru? Apa bunyinya? Kalau tulisannya kan memang nggak ada bunyi. Jadi apa bunyi yang turun gitu ya? Apa bunyi yang turun? Yang tulisan yang turun itu jika dibaca bunyinya apa? Ya, kita perhatikan lagi ya. Akhoza. Ya. Sudah? Apa terlihat? Ada yang turun? Ya. Apa yang turun? Akhoza. Ya huzu. Ya kuzu dari tak kuzu. Pak. Huzu. Nama ya Satu saja yang turun. Ada satu Ya. saja yang turun. Akhoza. Ya huzu. Ada berapa yang turun? Ada 2. Ya Ada ya dua. huzu Yang nam. kelima, Tak dari tak kuzu jadi ya kuzu, Pak. ada berapa yang turun? 2. Ya Yang huzu. pertama apa? Ya Tak huzu. kuzu jadi ya kuzu. Ada Dan berapa naung. yang turun? Naung. Ada berapa yang turun? 2. 2. Apa yang pertama? Ya kuzu dari tak kuzu, Pak. Apa yang pertama? Ya Ya. kuzu. Ya, apa yang kedua? Naum. Naung. Oke, bagus. Itu ya, jawabnya begitu ya. Oh, Ada berapa yang turun? 2. Apa yang pertama? Ya huzu. Apa yang kedua? Naum. Ya, oke, bagus. Itu ya. Jadi ada 2 turunan dari ungkapan la ta'khudhu sinatu wala naum. Yang pertama turun adalah ya'khudhu. Ada di posisi bentuk berapa dia? 2. Bentuk 2. Ya, kata ya'khudhu itu berada pada posisi bentuk 2. Namanya apa? Mudore. Iya, ini dekat banget ini lidah tempe oreknya. Tuh, ya. Yang pertama ada ya'khudhu di mudhari'nya. Iya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang turun adalah naum. Ada di bentuk berapa? 3. Bentuk 3. Namanya? Masdar. Nah, oke, sekarang kita akan mempelajari tadi yang sudah terpahami, ada bentuk mudhari dan ada bentuk masdar. Ya'khudhu adalah bentuk mudhari'nya. Madinnya apa? Madinnya akhadha. Ya, madinnya akhadha. Kemudian masdarnya akhr. Ini mirip ya, antara madin dengan masdarnya mirip. Antara madin dengan masdarnya mirip. Tapi untuk bentuk masdar, ada penciri yang bisa menguatkan kita bahwa di tengah-tengahnya sukun. Ada sukun. Nah, tapi kalau di akhadha, tengahnya tidak sukun. Ya, Patah. akhadha, tengahnya tidak sukun. Enggak sukun. Lalu bentuk sifatnya kosong, karena belum dibutuhkan untuk dikaji pada pelajaran ini. Bentuk amarnya ada khudh. Ya, ada khudh dengan khudhu. Ada khudh dengan khudhu. Oke. Coba Ibu lihat di buku apa makna dasarnya? Mengambil. Ambil. Ya, baik. Ini dia makna yang tadi kita minta dari ibu-ibu tapi tidak sampai terucap. Ya, tidak sampai terucap bahwa ya'khudhu itu makna dasarnya mengambil. Ya, makna dasarnya mengambil. Kemudian berikutnya ada kata naum. Ada yang masih ingat apa makna naum? Tidur. Tidur, ya bagus. Naum maknanya tidur. Tidur di sini berada pada bentuk masdar, bentuk ketiga. Bentuk pertamanya apa? Nama. Nama. Bentuk pertamanya nama. Ingat ya, ada penanda penguatnya. Kemudian mudhari'nya yanam.
Yanamu. Ya, madinnya nama, mudhari'nya yanamu, Yanamu. masdarnya naum. Naum. Oke, baik. Berarti kata yang pertama tadi, kata akhoda dengan yang lain-lain memiliki makna dasar apa? Mengambil. Mengambil. Sedangkan nama dan yang lain-lain makna dasarnya Tidur. Tidur. oke, baik. Sekarang mari kita baca bersama-sama tasrifnya. Kita mulai. Akhoza. Ya. Ya'khuzu. Ah. Khudh. Khuzu. Ya, baik. Kemudian yang kedua tasrifnya Nama. nama. Yanamu. Naum. Naum. Ya, nama. Yanamu. Naum. Ya, baik. Nah, coba sekarang kita berlatih ya. Berlatih untuk masuk lebih dalam lagi memaknai sebuah kata dengan mempertimbangkan ya, dengan mempertimbangkan bentuknya. Jadi tentu ada makna yang bisa dipahami makna suatu bentuk. Kemudian yang kedua dengan mempertimbangkan domirnya. Mempertimbangkan apa, ibu-ibu sekalian? Makna dan domir. Ya, ada 3 sebenarnya. Makna dasar, makna bentuk, dan makna domir. Makna dasar, makna bentuk, dan makna domirnya. Yuk kita coba ya. Akhoza, maknanya apa? Dia telah mengambil. Iya, bagus. Berikutnya, ya'khudhu, apa maknanya? Ambil. Dia Akan mengambil. Siapa? Dia akan akan mengambil. Ya, bagus. Berikutnya, akhadh. Apa maknanya? Yang Ambil. Apa Pengambilan. Pengambilan bisa, Pak? Ya, bagus. Bisa. Apalagi? Ambillah. yang Ayo, coba kita minta ya satu-satu suaranya ya. yang mengambil. Bu Sri Lestari, apa maknanya akhadh? Kan pengambilan. Pengambilan, baik. Itu saja yang terpahami dari situ? Terus apa lagi ya? Atau ada lain lagi? Pengambilan. Baik. Bu Mimi, apa yang terpahami dari akhadh? Mengambil. Apa? Mengambil. Mengambil. Itu saja atau ada yang lain? Itu aja dulu. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Tati, apa yang terpahami dari akhadh? Ambillah. Oke, bagus. Berikutnya, Bu Fauzia, apa Yang yang mengambil. terpahami dari akhadh? Yang mengambil. Oke, bagus. Yang mengambil. Baik. Ini artinya kita melihat ini satu hal yang menggembirakan, ya, satu hal yang menggembirakan bahwa ibu-ibu berempat, ya, ibu-ibu berempat ini tetap memunculkan mengambil. Ini ada yang belum bersuara, Bu Eti, apakah baru hadir akunnya, orangnya belum ada, atau ada persoalan lain kita belum paham karena belum ada konfirmasi. Jadi semua di sini ada ambil. Nah, sekarang mari kita lihat ya, kita melihat. Ini kan masdar. Ini kan masdar. Oke, ini kan masdar. Masdar itu apa? Gitu. Coba diingat ya, masdar itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Ya, baik. Masdar kata kerja. Kata kerja. Kemudian catatan berikutnya dibendakan. Dibendakan. Ya. Jadi untuk masdar dari segi makna ya, dari segi makna ada berapa ibu-ibu sekalian? Ada 4 di situ, Pak. Ibu baca yang saya tulis. Oh. Ada kata kerja yang dibendakan, Pak. Ya, baca yang saya tulis ya. Ya.
Ya, jadi dari segi makna untuk masdar ada berapa? Ada satu. Ada dua. Oh, Itu, ada dua. ada dua. Gitu ya. Saya sudah Iya, iya. Kerja yang dibendak. nih. Ini saya Kata kalau kerja, iya. Kata kerja dan jadi bendakan. Ibu, saya tidak tahu ya apakah ini apa bisa jadi alternatif. Tetapi akan bagus ya kalau ikut belajarnya ini pakai laptop atau perangkat yang lebih besar layarnya ya. Saya belum pernah punya pengalaman ya untuk berada pada usia sebanyak ibu-ibu. Jadi, tapi saya menduga kalau hanya lihat dari handphone itu akan kecil tulisannya. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu semua berpengaruh kepada pemahaman. Saya menduga bahwa jangan-jangan nih, jangan-jangan ini kita berasa lambat di dalam belajar itu karena ini memang tulisannya kecil, karena namanya kecil kan pelan-pelan, pelan-pelan, Oh iya, gitu ya, pengambilan. pelan-pelan gitu. Seumpama seumpama lebih besar ya, seumpama lebih besar bisa jadi ininya ketersambungan antara penjelasan dan lebih cepat. Ya. Jadi kita kembali bahwa untuk masdar ini ada dua dari segi makna. Yang pertama, dia bisa bermakna kata kerja. Ya, dia bisa bermakna kata kerja. Kemudian yang kedua, dia bisa bermakna dibendakan. Nah, coba kita lihat ya berikutnya. Kalau lihat yang pertama, pengambilan. Nah, gitu ya. Pengambilan. Ini kata kerja apa dibendakan nih kalau pengambilan? Dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Ini kata kerja apa dibendakan nih kalau pengambilan? Pengambilan kata kerja. Oke, boleh kan? Sama saja intinya bahwa kalau pengambilan dianggap kata kerja, berarti belum dibendakannya belum. Oke gitu. Lalu kita pindah berikutnya. Mengambil. Mengambil ini kata kerja apa dibendakan mengambil ini? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Sama saja masalahnya juga. Belum dibendakan. Belum dibendakan. Ya, Lalu kita lihat berikutnya. Kita ada yang memahami akad itu ambillah. Ya, ambillah itu perintah bukan? Bu Tati yang punya ide. Yang punya ide nih Bu Tati nih. Ambillah itu perintah bukan? Kata perintah. Iya, bagus. Masdar itu perintah bukan? Bukan. Bukan. Berarti orang cocok kalau di sini. Ibu ini kurang teliti, yang dilihat masdar, tapi maknanya seperti makna bentuk 5, perintah itu. Jadi kurang pas ya kalau kita mempertimbangkan dari segi ininya, dari segi bentuk dasarnya. Tapi ini bukan berarti salah ya Bu Tati, ada kalanya nanti ya, ada kalanya, cuman tidak saat ini. Karena itu kita sebut saja ini kurang pas kalau akhir itu dipaknai ambillah. Mengapa? Karena ambillah itu perintah, sementara akhir yang merupakan masdar itu tidak langsung, tidak dekat dengan makna perintah. Oke, berikutnya usulan terakhir dari Bu Fauzia, yaitu yang mengambil. Ada kata yang. Yang itu untuk sifat apa bukan? Sifat Pak, saya ini respect. Ini ya, ini juga kurang cocok nih yangnya. Ya, Nah, berarti sama saja ya, sama saja. Ini posisinya 1-0. Posisinya semua ini, semuanya 1-0. Satunya di mana? Satunya diambil. Kosongnya di mana? Kalau yang sudah dapat kata kerja, bendakannya belum, gitu ya. Kemudian mengambil juga begitu. Iya, sama walaupun ini kelihatannya ini ya. Ini bisa ini kan beda wujudnya tapi sama katanya. Pengambilan diduga kata kerja juga, mengambil diduga kata kerja juga. Tapi nanti akan kita lanjutkan diskusinya ya. Masih bisa ya Ibu-ibu lanjut diskusinya? Ya.
Ya, oke, bagus. Jadi masih posisinya 1-0. Ambillah juga begitu. Diambilnya oke karena kata kerja, tapi lahnya kurang cocok gitu. Yang mengambil juga begitu, 1-0 gitu ya. 1-0. Kenapa? Mengambilnya oke gitu ya. Mengambilnya oke, tapi yangnya kurang cocok. Nah, sekarang gitu ya, ibu-ibu dimanapun juga ibu-ibu berada, yang mengatakan itu adalah kata kerja, maka coba dibendakan, gitu ya. Kalau yang mengatakan misalnya itu sebaliknya, coba kata kerja. Jadi saya kurangi dulu garis-garisnya. Ini kita ambil semua ya. Kita ambil semua. Untuk ambillah, lahnya kita tidak pakai ya Bu Tati. Kita ambil saja. Yang kita pakai adalah ambilnya saja. Itu ya, lahnya tidak usah karena itu bukan perintah. Ya, tinggal satu lagi ini pasangannya. Berikutnya ini yang mengambil untuk yangnya ya Bu Fauziah, yangnya kita tidak pakai. Yangnya kita tidak pakai. Nah, tinggal dipasangkan satu. Ya, mudah-mudahan ya ibu-ibu tolong fokus lagi ya, fokus lagi sebelum kehilangan fokusnya. Ini kita tadi memaknai masdar itu dengan dua. Apa dua? Kata kerja. Apa yang kedua? Dibendahkan. Ya. Nah, sekarang nanti kira-kira pertanyaan saya, ini kan semua kata kerja nih. Ini kan semua kata kerja tadi katanya. Coba dibendahkan. Nah, kira-kira begitu nih. Coba dibendahkan. Dibendahkan. Sehingga terpenuhi dua kriteria yang kita miliki, kita terpenuhi dua kriteria yang kita pahami terkait dengan masdar, yaitu kata kerja yang dibendahkan. Oke, Bu Sri Lestari, pengambilan adalah kata kerja. Kalau dibendahkan jadinya apa? Ambil. Ambil, baik. Bu Mimi, mengambil adalah kata kerja. Kalau dibendahkan, jadinya apa? Ambil. Nadanya Pak, jadi mengambilnya gitu. Mengambilnya? Ada hu-nya belakang gitu. Jadi kita lagi bicara bahasa Indonesia ya. Jangan terpecah ininya, konsentrasinya. Jangan kaitkan dengan bahasa Arab. Ini bahasa Indonesia. Mengambil kata kerja. Kalau dibendahkan jadinya apa? Ambil. Ambil, baik. Kita lanjut berikutnya. Bu Hartati, kata ambil, kata kerja. Kalau dibendahkan jadinya apa? Kata kerja mengambil. Iya, bagus. Kata bendanya menjadi mengambil. Berikutnya yang terakhir, Bu Fauzia. Mengambil adalah kata kerja. Kalau dibendahkan jadinya apa? Ambil, Pak. Ambil, baik. Dan tahu ibu-ibu apa persoalannya? Persoalannya adalah kita tidak sepaham dalam bahasa Indonesia. Ini beratnya ini bukan di bahasa Arabnya ini. Bahasa Arabnya mah biasa begitu doang, bahasa Arab, bahasa Indonesia kita ya. Ini ada yang mengatakan bendanya ambil, ada yang mengatakan bendanya mengambil. Itu aja ada dua ya. Ada dua nih. Dengan kata lain bahwa mengambil itu kadang-kadang dianggap kata kerja, kadang-kadang dianggap dibendakan. Iya. Jadi sekarang izinkan saya memberikan jawaban berdasarkan versi saya. Jadi ya berdasarkan ilmu yang saya miliki, kata kerjanya adalah mengambil atau ambil sama saja. Kalau dibendahkan menjadi pengambilan. Gitu ya. Coba kita belajar sedikit bahasa Indonesia ya. Gitu ya. Ambil atau mengambil, ambil itu kata dasarnya, mengambil itu mendapatkan awalan menunjukkan aktif ya. Mengambil kalau dibendahkan menjadi pengambilan.
Contohnya apa? Milih, memilih. Kalau dibendakan jadi pemilihan. Seperti apa contohnya? Buka, membuka. Kalau dibendakan jadinya pembukaan. Apalagi contoh lain. Tutup, menutup. Kalau dibendakan jadi apa? Penutupan. Apalagi contoh yang lain, apa masih dibutuhkan? Contoh terakhir saya kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Baca, membaca, itu kata kerja. Kalau dibedakan jadi pembacaan. Kalau ini Pak, membaca, kata kerjanya kalau kata bendanya dari pembacaan ya. Pembacaan. Acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi. Iya, Yang akan membaca adalah ibu kita, Ibu Fauzia. Nah, begitu. Amin. Acara berikutnya adalah penutupan. Mohon Ibu Fauzia berkenan untuk menutup diskusi kita pada hari ini. Gitu. Bahasa Indonesia begitu. Baik, Ya. terima kasih. Saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia zaman Ya. dahulu apa begitu. Beda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dari zaman, ambillah ya, zaman ketika Al-Quran diturunkan pada zaman Nabi Muhammad, sampai sekarang pemahaman itu masih bisa sama, gitu, masih bisa sama. Kalau bahasa Indonesia kan gitu ya, bahasa Indonesia kan perkembangannya banyak yang kadang-kadang kita nggak prediksi. Tahu lagu Naik Kereta Api nggak, Ibu-ibu? Tahu. Lagu Oke, Ibu sekalian, itu diskusi kita terkait dengan masdar. Coba kita ulang sekarang ya, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama sehingga masa kadaluarsanya sudah tiba ingatan kita. Kita coba ulang. Akhoda, apa maknanya? Telah Mengambil. Ambil. Telah mengambil. Akhoda, apa maknanya? telah Telah mengambil. Nah, kelihatannya memang masa pelakunya sudah lewat. Dia Dia telah mengambil. mengambil. Itu tadi. Dia telah mengambil. Ya, kita ulang. Akhoda, dia telah Dia mengambil. mengambil. ya khudu, Dia sedang Dia sedang Sudah mengambil. mengambil. akhir, Pengambilan. ya lupa lagi bahwa ini ada dua. Mengambil lah. Lupa lagi bahwa ini ada dua. Mengambil Ambil. atau mengambil. Pengambilan. Nah, gitu dia. Baik, berikutnya khud. Ambillah. Ambillah. Itunya mana? Domirnya Oh iya. Oh, dia. Antum ya. ayo tadi kita Amin. arahan dan kesepakatan kita di awal, kita akan mencoba untuk memahami kata-kata tersebut dari aspek makna dasar, makna bentuk, kemudian makna domir, makna dasar, makna bentuk, dan makna domir. Ya ambil. Ayo, Ambillah, Pak. Kamu ambillah. iya betul, itu dia Bu Mimi. Kamu ambillah. Kamunya domir, ambilnya dasar, lahnya bentuk. Nah, kalau khudu, Tujuh itu jamak, Pak ya. ayo pengetahuan itu dipakai untuk memaknai. Jamaknya itu banyak diambil. Ayo, khudu. Para pengambil apa? Mereka mengambil, Pak. Oke, coba lagi. Ayo ingat, ini amr loh, amr. Iya. Ada beberapa hal tentang amr yang perlu diingat. Kalian ambillah. Ya, itu dia. Itu ya. Kamu itu tunggal. Kalau banyak jadinya kalian. Nggak cocok mereka. Mengapa? Nah, untuk perintah itu orang kedua. Orang ketiga tidak bisa langsung diperintah. Itu ilmu dasar. Jadi mana, Pak?
Harusnya gimana? Kalian ambil. Tadi kalian ambillah, Iya. itu dia. Yang sesuai dengan ilmu lah ya. Kalau bahasa ibu harus begitu ya tidak harus ya. Karena bahasa itu kan dinamis ya. Tetapi yang bisa kita pahami dari 3 unsur tadi ada makna dasar, makna bentuk, dan makna domir melahirkan kalian ambillah. Kalian makna domir, ambil makna dasar, lah itu makna bentuk perintah, yaitu amr. Nah, sekarang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan juga untuk kata berikutnya. Ya, makna bentuk, makna dasar, makna domir. Nama, Dia telah tidur. Dia telah tidur. yanamu, Dia sedang Dia tidur. sedang tidur. naum, Ketiduran. Iya. bukan, bukan. Penidur, Pak. Tidur Tidur. aja. Tidur. Tidur, tidur. Tidur. Tidur ya. Tiduran itu artinya nggak mau tidur jadi tidur. Bukan seperti tadi gitu ya. Jadi naum ini ya kata kerjanya ya kata bendanya juga sama itu. Karena memang realitanya dalam bahasa Indonesia ada banyak kata yang kata benda dengan kata kerjanya itu sama. Ya, jadi tidur aja bahasa Indonesia sama tidur. Gitu ya. Ada pertanyaan, komentar dan sebagainya sebelum kita lanjut? Susah banget sih Pak ya. Coba. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kita ambil contoh ya, satu contoh untuk kata yang kita sedang pelajari. Apa contohnya? Ini ungkapan populer di azan subuh. As-sholatu khairum minan naum. Baik. Ada ungkapan yang belum terpahami di situ? Yang tadi saya belum tahu. Jadi lah tahuzu itu apa artinya tahuzu gitu. Setelah ini nanti kita kembali. Karena ini berhubung saya sudah melaju ya, baru Ibu mengajukan pertanyaan. Nanti setelah ini saya kembali ajak ibu-ibu untuk memahami. Ya, Pak. Oke, baik. Mari kita lanjutkan ya. As-sholatu khairum minan naum. Oke, apa makna yang terpahami dari situ? Sholat lebih baik daripada tidur. Sholat Lebih baik daripada tidur. Iya, bagus. Ibu-ibu ingat beda antara lebih dengan paling? Ada. Ada Iya, ya. Pak. Iya. Jadi kalau kita mengatakan paling lebih, gitu kan? Iya. Ada bedanya kalau kita mengatakan paling baik, gitu kan? Iya. Ada bedanya dengan lebih baik, begitu ya? Baik. Iya. Kira-kira di dalam ungkapan ini yang mencirikan ya, menciri artinya tanda penguat. Tanda penguat bahwa makna yang cocok adalah lebih baik bukan paling baik, itu apa kira-kira? Min. Ya, oke, bagus. Minan naum. Iya, minan naum. Jadi khairum minan naum. Kata khair itu bisa bermakna lebih baik, bisa bermakna paling baik, bisa juga bermakna kebaikan ya, bisa bermakna kebaikan. Tetapi dalam konteks kita bisa membedakan itu, bisa merasakan itu. Tetapi di samping konteks yang bisa membantu kita juga punya penanda penguat bahwa ada min itu bisa menandakan bahwa ini bermakna lebih. Oke, berikutnya kita kembali ke pertanyaan dari Bu Mimi. Itulah yang tadi Ibu-ibu yang kita coba untuk pahami melalui diskusi kita ya, terkait dengan ta'khudhuhu itu ya. Ta'khudhuhu itu ada berapa kata?
Baik, mari kita lihat. Kita lihat kata ta'khudhu. Kata ta'khudhu. Oke, mari kita lihat. Kata ta'khudhu dan hu, kata ta'khudhu dengan hu, itu tadi kalau kita lanjutkan diskusinya, itu akan berkelanjutan dan akan sampai pada pemahaman seperti yang Bu Mimi tanyakan. Jadi yang pertama kita coba manfaatkan dulu bahwa kita sudah pemahaman tadi ya'khudhu, kemudian di sini ada ta'khudhu, satu, kemudian ada hu. Kayak gitu ya. Coba diamati ya'khudhu dengan ta'khudhu bedanya apa? Ya semata. Ya, bagus. Perbedaan antara dengan ya tersebut menandakan perbedaan apa? Domir. Oke, bagus. Ya'khudhu domirnya apa? Dia. Sepertinya ada yang kurang terang. Wah. 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 Oke, saya lingkari. Wah. Ya'khudhu domirnya apa? Wah. Oke, bagus. Nah, kalau ta'khudhu domirnya apa? Entah. Oke, bagus. Apa penandanya ta'khudhu domirnya anta? Ah. Ini dibentuk berapa? Untuk 2. Bentuk 2. Coba ibu-ibu diperiksa lagi, dicek lagi ingatannya, pemahamannya, dilihat lagi apa yang sudah dipahami. Apakah di mudhari itu tak itu hanya menandakan anta? Iya, Pak. Iya. Itu tetap jawab. Apakah tak itu di mudhari hanya untuk anta? Tidak. Anta, antum, Oke, bagus anti. ya. Sehingga kalau kita ingatan kita, pemahaman kita mengatakan tidak, ini pintu masuk untuk mencari yang lain kalau bukan hanya anta. Apa yang teringat? Iya, Pak. Oke, bagus ya. Mari kita lihat berikutnya. Di dalam ungkapan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, betul. Di situ ada yang domirnya bisa hiang. Iya, Pak. Iya. Di la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ada yang bisa domirnya hia nggak? Bisa ya. Apa yang bisa hia? Tak. Mohon maaf. Di ungkapan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang domirnya hia yang mana? Ya. Ya yang hujuhu. Ya hujuhu. Yang tak huzu. Ibu-ibu mohon ini, mohon ini maksud saya. Masih. Mohon teliti untuk melihat kata biar lebih mudah di sini. Ya, dengan Yang baik. bisa ganti dengan hia, yang domirnya hia apa? Apakah hia bisa sama dengan hu? Oh, tapi itu bukan damat butuh, Pak. Bukan. Bukan, betul nggak tahu. Ayo, kalau ta'khudhu, iya, ta'khudhu adalah hia. Pertanyaannya adalah hia-nya yang mana, gitu ya? Hia-nya yang mana di sini yang dimaksud? Huzu diganti tak huzu. Iya. Tidak tertebak? Tidak tertebak? Tidak. Yang domirnya hia adalah Oh, mu'anas ya. Tak berubah. Iya, itu kan. Itu dia domir perempuan. ini kita tahu teorinya, tapi pada aplikasi sering gagal karena memang tidak terbiasa. Ya, bisa. Jadi sinatun ini domirnya hia. Iya. Maka di sini ta'khudhu. Ta'khudhu apa maknanya? Dia tidak Ambil. Mengambil. mengambil. Berarti Bil. apa yang mengambil? Ngantuk. Mengantuk. Mengantuk mengambil apa? Hu. Apa hu? Iya, nya. Apa maksudnya? Dia. Tidak mengambilnya ngantuk. Iya, dia. Iya, Dia siapa tidak maksudnya? mengambilnya. Iya, dia. Bu, di sini Oh, di situ Allah. Dia tidak Allah. mengambilnya. maksudnya Allah. Allah. Maksudnya Allah. Nah, maka di sini ada la-nya. Dalam pengertian apa? Kalau urutan bahasa Indonesia, la, ya, bahasa Indonesia, sinatun, itu karena itu ya urutan bahasa Indonesia,
Sinatun la ta'khudullah. Oh. Sinatun la La ta'khudullah. ta'khudullah. Apa? Sinatun la ta'khudullah. Ya, apa maknanya? Apa tidak mengantuk? Tidak mengantuk. Ini mah loncat nih, logikanya jadi loncat. Sinatun, coba artikan. Natung. Oh, si natung. Nah, Ini dampak buruk kalau kita pakai pemahaman itu pemahaman paket ya. Pemahaman paket, tidak kemudian pemahamannya dicicil. Coba sinatun apa maknanya? Sinatun apa sih? Kosakata kalau banyak bisa. Ayo, sinatun apa maknanya? natung mengantuk kan? Iya, oke. Kantuk. Terus la apa maknanya? Tidak. Tidak Tidak. Ta'khudhu apa maknanya? mengambil. Tidak Dia mengambil. mengambil. Dia mengambil Allah. Ya, jadi kalau dari makna dasarnya, sinatun la ta'khudhu Allah maknanya Kan tidak dia Tidak ngantuk. dia mengambil. Mengambil. jangan diborong. Pemahamannya jangan diborong. Kalau diborong kan Oh. udah selesai ceritanya. Mengambil. apa ya? Diartikan aja perpotong sesuai dengan urutan yang saya coba bantu. Ngantuk. Sinatun Mengantuk tidak Ngantuk Allah. tidak mengambil Allah. Allah. Apa? Mengantuk Mengantuk tidak mengambil Allah. Ya, sinatun la ta'khudhu Allah. Kantuk tidak mengambil Allah. Tuh. Berapa? Jadi, 12 ya? diperhatikan lagi. Allah di sini Tanya, berapa? diungkapkan dengan hu. Sehingga maknanya apa? Nah, Ada lagi nggak? Kantuk tidak mengambilnya. Apa maksudnya mengambilnya? Apa maksudnya mengambilnya? Maksudnya bisa juga artinya menguasai. Jadi sinatun la ta'khudhuhu artinya kantuk tidak menguasainya. Ya, tidak menguasainya. Tapi dalam bahasa Arab diungkapkan dengan urutan yang berbeda. La ta'khudhuhu sinatun. Ya, maknanya apa? Makna dasarnya adalah kantuk tidak menguasai dia. Kantuk tidak mengambil dia. Nah, kemudian pada tahap terakhir supaya lebih dekat dengan kemampuan orang Indonesia di dalam berbahasa, la ta'khudhuhu sinatun itu kemudian dimaknai dengan dia tidak mengantuk. Wala naumun, kemudian dan tidak tidur. Dia kantuk tidak mengambil dia. Dan Tidak tidak mengantuk. tidur. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, itu akhirnya diambil jalan akhir, jadinya dipangkas. Beberapa pemahaman tadi tidak dimunculkan, itu untuk memudahkan kita di dalam memahami maknanya. Oleh yang menerjemahkan kemudian diartikan saja. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Tetapi bagaimana membangun pemahaman tadi? Itu tadi ada ta'khudhu, ada hiya. Hiyanya ke sinatun. Sinatun la ta'khudhu. Hunya ke Allah. Jadi sinatun la ta'khudhullah. Sinatun la ta'khudhuhu. Kantuk tidak mengambil Allah. Kantuk tidak menguasai Allah. Kantuk tidak mengambil dia. Kantuk tidak menguasai dia. Kemudian setelah dirasa-rasa, bagaimana mengungkapkannya dengan cara yang lebih mudah dipahami, jadinya yaitu dia tidak mengantuk. Apa bisa membantu untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang dimiliki? Bisa Pak. Cuma Iya. kalau dapat di kata lain belum tentu juga. Kenapa? Kalau
simbol di bahasa yang di kata yang lain mungkin masih bingung lagi kita. Ini yang Nggak ini udah. Tidak apa-apa itu persoalan itu tetap saja untuk mencapai ke sana itu tetap modalnya 4 sehat, 5 istimewa. Pahami arti dasar, kemudian bentuk, kemudian jenis, kemudian posisi kata. Sadari keberadaan itu. Ketika kita bicara soal posisi kata, ingat bahwa posisi di dalam bahasa Arab tidak sama persis dengan posisinya di dalam bahasa Indonesia. Gitu. Oke, bisa dilanjut? Udah bisa. Oke, baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Ibu sekalian dengan Tanmiyatul Mufrodat kita berikutnya. Tanmiyatul Mufrodat kita berikutnya dari ungkapan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Terlihat ada kata yang turun? Baik, kita mundurkan kembali. Ya, perhatikan ibu-ibu sekalian. Ini susah nih, Pak. Terlihat ada kata yang turun? Ada Ya. Kata apa? Azana. Oke, ulang lagi. Izin. Ya, sebagai pemandu bahwa yang turun cuma satu. Ya. Yang turun cuma satu. Jadi ibu fokus ke apa ya kata satu yang turun itu? Oh ya. Itu. Azin. Sudah? Ya. Terungkap kata apa yang turun? Satu. Isna. Izin. Izin, ya, bukan izna, bukan iznu, bukan izni, karena nunnya tidak ada atau belum dikasih harokat baris tanda baca. Izin, itu dia. Ini turun dari mana? Dari biiznihi, dari ungkapan biiznihi. Ada apa maknanya sebelumnya biiznihi? Izinkan. Dengan izin ya Pak. Iya, bagus. Biiznihi pada kajian kita sebelum itu maknanya dengan izinnya. Ada bi, kemudian ada izin yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan adanya. Nah, izin ini adalah, ini kita lihat, ini bentuknya masdar. Ya, bentuknya masdar. Lagi. Jadi kita bisa maknai dua itu. Ya, kita bisa maknai dua. Itu. Nah, bentuk satunya apa? Bentuk satunya azina. Bentuk mudhari'nya apa? Ya'zanu. Iya. Kemudian bentuk masdarnya seperti tadi yang sudah kita lihat itu adalah izin. Apa makna izin? Tidak jadi bahasa Indonesia. Ya, izin. Itu bermakna izin. Nah, coba sekarang kita perhatikan bentuk satu, ya, bentuk satu, bentuk 2 dan bentuk 3, gitu ya, bentuk 3-nya. Azina, apa jadi maknanya? Telah mengizinkan. Dia telah diizinkan. Telah mengizinkan. Apa? Dia telah mengizinkan. Ya, oke, bagus. Ya'zanu apa maknanya? Dia sedang mengizinkan. Ya, oke, bagus. Berarti izin apa maknanya? Izin. Izin. Ya, Habis lagi dibedakan lagi perizinan. Perizinan. Izin apa perizinan, Pak? Ya, masdar itu 2. Izinkan. Kata kerja dibendakan. Izin. Baik, kita bantu ya. Jadi kalau masdar itu karena dia kata kerja, jadi bisa maknanya sama dengan makna dasar di bentuk 1 dan 2. Tadi kan bentuk 1 dia telah mengizinkan. Hilangkan saja dianya, hilangkan saja telahnya. Berarti izin maknanya? Izin. Izin. Memberi izin.
Saya ulangi lagi. Mengizinkan. Tadi maknanya dia telah mengizinkan. Mengizinkan. Begitu jadi masdar, tidak ada Tidak ada waktunya, waktunya, tidak ada tidak ada fiilnya. waktunya. Berarti izin Jadi- maknanya, Mengizinkan. nah Mengizinkan. itu dia. Puter sih Bapak, diputer-puter. Jadi karena dijalankan soalnya dia mengizinkan. Ini cirinya bahwa ibu-ibu ini belum mantap betul itu untuk membedakan bentuk satu maknanya apa, bentuk dua maknanya apa, masdar bentuknya apa. Memang dari dulu kita puter-puternya di situ pelajaran kita. Tapi hebatnya kita, walaupun diputer-puter tetap juga nanti keder. Gitu. Hebatnya kita di situ. Gitu. Ya, misalnya ibaratnya ke rumah saya dari barat pernah, dari timur pernah, dari utara pernah, dari selatan pernah. Tapi besok kalau ke rumah saya sendiri juga nyasar Keder Pak. Keder ke rumah Bapak mah keder. keder lagi. Begitulah kita istimewanya kita gitu. Ya, karena apa bedanya? Bahwa coba azina itu kan ada perbuatan, kita bilang fiil itu ilmunya. Ada perbuatan, ada waktu, ada pelaku. Tapi kalau masdar, dia nggak ada waktunya, nggak ada pelakunya. Jadi kalau madin itu punya makna 3, masdar itu cuma 1 saja, gitu loh. Gitunya. Berarti kalau umpama ini Pak, kalau umpama tempat yang lain gitu, berarti dihapuskan aja gitu ya Pak ya. Ya, Jadi gitu. mengambil Itu yang pertama pokoknya ya. aja gitu ya, pokoknya dari yang pertama madi Ya, itu ya. itu dia. Tapi ingat bahwa masdar itu juga bisa dibendakan. Maka izin ini selain bermakna mengizinkan, bisa juga bermakna izin. Pak, minta izin tuh, benda itu, minta izin tuh. Pak, saya minta izin. Izin tuh benda itu. Ya, dibendakan. Ya, azina, ya zanu izin. Kemudian dari azina ini, ya azina ini bisa berkembang. Azina berapa huruf? Ya. Ya, 3. Bisa berkembang menjadi 4 huruf dengan cara ditambahkan. Yang tengah-tengah itu double. Jadi azina berkembang menjadi azana. Yu'adzinu, mu'adzin, dan azin. Ya, baik. Apa maknanya? Ini yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Bermakna azan, itu berazan atau bermakna mengumumkan. Ya, itu sudah masuk ke bahasa Indonesia. Oke. Berarti ini kalau azin apa maknanya Bu Tati? Azin? Mendengar. Itu kan muter-muternya keder lagi itu. Padahal azin itu kan bentuk 5. Bentuk 5 itu perintah. Tadi artinya apa? Berazan. Kalau perintah jadinya azanlah. Azanlah. Apa tadi artinya? Mengumumkan. Kalau perintah umumkanlah. Keder juga. Diputer-puter sedikit begitu. Gitu. Nah, berarti muazin apa, Bu Fauzia? Muazin. Yang mengizinkan. Bukan. Karena tadi kan nanya berazan, tinggal ditambahkan yang jadi muazin. Azan. Berazan gitu. Karena tadi maknanya mengumumkan, berarti muazin yang mengumumkan. Kelihatannya memang itu lepas ya. Kelihatannya itu memang lepas. Tapi itu artinya bagi saya itu butuh perjuangan bahwa bentuk madin itu ada maknanya, bentuk mudhari itu ada maknanya, bentuk masdar itu ada maknanya, bentuk sifat itu ada maknanya, bentuk amr itu ada maknanya. Makna-makna itu perlu diingat di samping ada makna dasarnya. Kalau tidak begitu, bablas anginnya memang gitu. Lewat jalur apa kita untuk bisa menguasai itu kalau tidak ngulang-ulang, kalau tidak diulang lagi. Saya belum punya ya. Saya terus terang, saya tidak punya cara lain untuk bisa memahamkan itu, memantapkan itu di dalam diri ibu-ibu, ibu-ibu
kecuali melalui pengulangan-pengulangan yang tadi kata Bu Sri Lestari diputer-puter. Nah, coba sekarang kita gunakan untuk memahami kalimat berikut ini. Yu'adzinul mu'adzinu bis-shalah fanasma'ul adzan. Kira-kira apa maknanya? Azan, Azan. orang yang azan. Yang orang berazan memanggil, mengumumkan, Orang yang mengumumkan azan. atau mengambil untuk sholat. Nah, coba lihat bukunya, sambil lihat bukunya, supaya jangan terlalu jauh imajinasinya. Makna dasarnya berat. pegangi yang ada di buku, ya. Makna dasarnya pegangi ada di buku, tambahkan dengan makna bentuk, lalu dirangkai menjadi bahasa Indonesia. Yang berazan, orang yang azan. Oke, terus? Untuk sholat. Oke, terus? Maka kita dengar. Dengar apa? Dengarkan azan. Iya, oke, udah dapat itu. Sudah dapat itu. Nah, cuma kalau mau ditingkatkan kualitasnya, kan bisa kita diskusikan lagi. Bagaimana bentuk diskusinya? Coba subjeknya dulu, baru predikatnya, baru objeknya. Nah, itu udah nggak biasa kita orang Indonesia begitu. Gelap. Gelap. Gitu. Azan sedang azan. Untuk sholat. Itu tuh ya bentuk latihan kita gitu. Tapi dari segi kata udah dapat tadi. Sudah dapat. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini tadi yang saya tanya ke Bu Tati karena ini contohnya ada nih. Apa contohnya? Penggunaan bentuk amarnya. Wa'adzin finnasi bil hajj. Wa'adzin finnasi bil hajj. Silakan, kira-kira apa makna yang cocok? Ada? Umumkanlah. Serulah Umumkanlah kepada manusia. Nah, coba gini caranya supaya jangan terlalu banyak yang kita diskusikan ya. Ya. Lihat buku, makna dasar yang ada di buku pegangi, itu tuh, pegangi supaya jangan terlalu banyak yang kita diskusikan. Walaupun itu bukan berarti salah ya, tapi supaya jangan terlalu banyak yang kita diskusikan. Lihat maknanya yang ada di buku, pegangi itu makna dasarnya, lalu pertimbangkan makna bentuknya, lalu dirangkai. Ya. Siapa ya? Silakan. Umumkanlah kepada semua orang untuk pergi haji. Iya, itu kan bagus. Kan pemahaman begitu. Ini bagus dalam arti apa? Tadi azana yu'adzinuk itu kan maknanya berazan dan mengumumkan. Itu ya. Karena maknanya mengumumkan lalu di sini amr azin, maka kita kembangkan menjadi apa? Umumkanlah. Gitu. Coba bagaimana jadinya Bu Sri Lestari diulang lagi? Umumkanlah kepada semua orang untuk pergi haji. Iya, bagus begitu. Tapi kita bisa diskusi lagi kalau mau. Bagaimana contohnya? Azin ini kan fi'il amr. Domirnya apa? Itu kalau mau gitu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, kan sudah dapat pemahaman tadi. Baik, apa ada pertanyaan Ibu-ibu terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini? Ya. Baik, kalau tidak ada, maka itu adalah akhir dari kajian kita pada sore hari ini. Gimana? Sesudah muter-muter, rasanya bagaimana sekarang? Udah makan itu Pak, udah makan obat bunrek. Jadi intinya bahwa memang di situ ya intinya. Intinya ada bentuk satu ada makna apa, bentuk dua ada makna apa. Ya intinya memang itu. Intinya memang itu dan kita bisa membangun pemahaman dari itu gitu. Nggak jauh, nggak banyak sebenarnya kita pelajari di dalam bahasa Arab Qurani ini tidak banyak, tetapi kita inginnya yang sedikit itu kita kuasai secara maksimal. Kita ingin kualitasnya, bukan soal kuantitasnya. Dari pertama rasanya ya,
dari pertama rasanya yang kita bahas itu tentang makna bentuk 1, makna bentuk 2, makna Iya. bentuk 3 dan sebagainya. Sampai sekarang pun sudah pada pelajaran kita yang keberapa? Yang ke-13. 13. Sekarang 13. ada di situ. Baik Ibu-ibu. Salah Jadi satu kita- obat pikun juga, Pak. Kenapa Bu? Salah satu obat pikun juga ini. Alhamdulillah. Nah, itu Jadi untuk mengingat lagi. istiqomah Iya. ini saraf-saraf kita yang hampir mau terputus disambung lagi. Berkat Iya. apa? Berkat pertanyaan dari Pak Guru. Nyambung Iya, lagi. Iya, iya Pak. Jadi selalu ingat gitu Pak. Ya, baik. Pikun. Jadi Baik. nggak Jadi kita nanti syukuri hilang apa yang lupanya. bisa kita terima dan apa yang Allah beri dalam hidup kita. Kita ungkapkan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha ilaha illallah. Astagfirullah, atubu illa ilaih. wa atubu ilaih. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Kasih Pak Guru. Assalamualaikum Selamat istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.